Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, pasca refocusing anggaran yang ditandai dengan pemotongan APBD Kaltim sekitar 30-40%, kegiatan pembangunan di Kalimantan Timur sudah dimulai kembali. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Kaltim, jajaran Dinas PUPR mengakui sudah mulai membuka tender proyek lagi. Tender-tender proyek sempat terhenti saat Gubernur Kaltim Isra Nur mengumumkan agar seluruh OPD organisasi perangkat daerah menghentikan kegiatan sejak bulan April lalu. Penghentian aktivitas itu terkait dilakukannya refocusing atau pemotongan APBD untuk membiayai pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Memasuki bulan Juli 2020, pemerintah menempuh masa pelonggaran, ditandai dengan dimulainya lagi kegiatan pembangunan. DPRD Kaltim juga sudah melakukan rapat-rapat tatap muka, tidak video conference lagi. Di antaranya dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Progres pelaksanaan APBD 2020 yang ternyata sampai saat ini masih kurang lebih sekitar 20% progresnya. Sehingga kita mendorong PUPR untuk segera melakukan rekonsiliasi dengan bagian tender WLP untuk segera menyelesaikan tender-tender tersebut supaya tidak terlambat. Karena kalau tender dilakukan bulan ini, maka 4 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian sudah Desember. Nah, yang kita khawatirkan adalah tidak tercapainya anggaran yang sudah disetujui, yang kemudian akan menjadi silva lagi nanti ke depan. Nah, kalau sudah menjadi silva itu kita akan Aji Seno mengatakan targetnya bulan Juli sampai pertengahan Agustus seluruh proyek fisik sudah dilepas kepada pemenang tender sehingga proyek berjalan memenuhi waktu yang ditentukan. Dari RDP tadi pihak Bina Marga dan pihak Adbang sudah menyetujui bahwa mereka akan melakukan rapat internal kemungkinan besok siang di PUPR untuk segera mempercepat kemajuan baik tender maupun progres pelaksanaan di lokasi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Partai Golkar memastikan belum punya kandidat yang bakal diusung pada pemilihan wali kota Samarinda yang rencananya digelar 9 Desember 2020. Saat ini pintu Partai Golkar masih terbuka untuk semua calon kandidat yang ingin berlaga. Memasuki bulan Juli 2020, salah satu partai kuat di kota Samarinda, Golkar, belum juga menentukan pilihannya siapa yang akan diusungnya. Menurut Hasanuddin Mas'ud, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kaltim, partainya masih membuka pintu bagi semua calon kandidat yang ingin menggunakan perahu mereka. Tapi dari Partai Golkar sendiri masih cair. Ya, kita sudah ada pembicaraan dengan pihak Andi Harun, kita sudah ada pembicaraan dengan beberapa pihak lah ya, termasuk Pak Barkati, terus Pak Erwin Izarudin ya. Jadi belum ada, artinya memihak, karena selama belum ada SK atau rekomendasi, ya saya menganggap itu belum. Tapi memang konstelasi politik sudah dilakukan dan cair aja sih. Berarti komunikasi politiknya memang ada lintas. Ya kita belum mengarah, tapi memang pembicaraan dengan Pak Andi Harun sudah agak lebih dalam lah dibandingkan yang lain. Tapi bukan berarti kami sudah ke sana. Itu aja sebenarnya. Partai Golkar di Kota Samarinda menempatkan 5 orang wakilnya sebagai anggota DPRD. Jumlah tersebut belum cukup untuk menjadi partai pengusung calon kandidat, sehingga harus berkoalisi dengan partai lain untuk menggenapi persyaratan menambah 4 kursi lagi. Sementara itu, calon-calon yang mulai bergulir di publik adalah Andi Harun berpasangan dengan Rusmadi Wongso, Zairin Zain berpasangan dengan Sarwono, Barkati dengan Darlis Patalongi,
Erwin berpasangan dengan Apri Gunawan dan Parawangsa berpasangan dengan Markus Talo. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang memastikan ada 2 perusahaan yang berstatus perusahaan daerah atau PD mengalami sakit parah. Karena tidak produktif, kedua perusahaan itu adalah PD Silva Kaltim dan PD Agro Kaltim Utama. Di Kalimantan Timur ada 10 perusahaan terkait modal dan dibentuk oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Dari 10 perusahaan itu, 6 perusahaan berbadan hukum PT atau perseroan terbatas, sedangkan 4 perusahaan lagi berstatus Perusda atau PD. Menurut Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang, khusus untuk 4 perusahaan yang berstatus PD, setidaknya ada 2 yang menurut penilaian Komisi 2 mengalami sakit parah. Pemerintah itu membentuk badan usaha, nah sesuai dengan undang-undang, 6 diantaranya sudah jadi PT, 4 diantaranya masih berupa badan usaha milik daerah. Nah, badan usaha milik daerah ini ada yang tidak produktif, seperti PD Silva Kaltim, kemudian Agro Kaltim Utama Perkebunan. Nah, Silva Kaltim itu tidak mempunyai sumber pendapatan selain mendapatkan dividen dari 2 perusahaan perkayuan di Kalimantan Timur. Nah, sedangkan PT Agro Kaltim Utama itu secara manajemen tidak tercerai-berai ya. Artinya sekarang kita mau cari siapa direkturnya, siapa ini direksinya itu tidak jelas. Yaitu PD Silva Kaltim bergerak dalam bidang kehutanan dan PD Agro Kaltim Utama di bidang perkebunan. Komisi 2 DPRD Kaltim mengusulkan untuk perusda-perusda yang sakit parah ditutup saja. Tapi kalau memang masih diperlukan dilakukan merger dengan perusda lainnya dan disehatkan. Kita mengusulkan lebih baik satu, kalau masih bisa kalau memang masih mau dihidupkan di merger saja. Kedua, kalau memang tidak bisa di merger saja ya kita tutup saja seperti itu. Nah, kemudian untuk sementara kita meminta pemerintah provinsi sebagai yang membentuk badan usaha ini untuk mengevaluasi semua kinerja dari perusda-perusda ini, karena salah satu tujuan dari perusda ini adalah untuk mendapatkan pendapatan daerah. Nah, ternyata selama ini ada badan usaha milik daerah ini yang belum memberi kontribusi yang signifikan kepada pemerintah daerah. Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi di Gedung DPRD Kaltim juga menyampaikan rekomendasi dari DPRD Kaltim tentang perusda di Kaltim direspon positif oleh pemerintah. Dalam waktu dekat, upaya pembenahan perusda dilakukan eksekutif. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun berpendapat sektor pertambangan menjadi sangat penting diawasi karena banyaknya laporan masyarakat tentang illegal mining. Pengawasan dilakukan dengan tujuan menyelamatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah dan kerugian negara. Berikut informasinya. Aksi unjuk rasa dilakukan mahasiswa tentang adanya pembiaran terhadap illegal mining di Kalimantan Timur, menggugah Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun. Dia mengapresiasi keinginan para mahasiswa agar langkah pengawasan dilakukan lebih ketat. Kalau memang akan dilakukan evaluasi pertambangan, sepakat kita. Mesti ada fungsi kontrol lah dari DPR. Cuman ya itu tadi, bukan berarti selama ini kontrol terhadap pertambangan itu dari DPR tidak jalan. Jalan, Pak. Jalan. Fungsi kontrolnya jalan, tapi kemelemahannya DPR ini tidak punya fungsi eksekutorial. Ketika terjadi pelanggaran di lapangan, kita tahu ada pelanggaran-pelanggaran, tapi kan ya tadi kita nggak punya hak eksekutorial. Yang punya hak eksekutorial itu siapa? Eksekutif. Penegak hukum. Penegak hukum. Gitu. Artinya kalaupun kita evaluasi sehebat apapun, kalau kemudian eksekutorialnya tidak memberi tindakan, kita lemah di eksekutorialnya nggak jadi apa-apa gimana? Gitu. Dalam evaluasi pertambangan menurut Samsun harus disertai dengan komitmen semua pihak, terutama pihak penegak hukum yang diharapkan bertindak tegas sebagai eksekutor. Setiap pelanggaran terjadi ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya bergulir agar DPRD Kaltim membentuk panitia khusus mengenai evaluasi pertambangan. Namun, menurut Samsun, terkait evaluasi bisa saja dibentuk pansus atau hanya komisi yang membidangi pertambangan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat yang akan mengajukan izin untuk menjual hewan kurban. Jika tidak menyanggupi, izin untuk usaha jual hewan kurban tidak dikeluarkan. Di tengah pandemi COVID-19, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan mewajibkan masyarakat yang ingin mendapatkan izin menjual hewan kurban harus menyanggupi penerapan protokol kesehatan di lokasi berjualan. Di antaranya seperti tempat mencuci tangan dengan air mengalir, penggunaan masker hingga jaga jarak. Sementara pedagang juga diharuskan menggunakan pakaian lengan panjang. Aturan ini telah dituangkan pada surat edaran Wali Kota Balikpapan yang berlaku sejak tanggal 3 Juli. Tampak salah satu pedagang hewan kurban di kawasan Kampung Timur telah menerapkan aturan ini dan tidak mempersoalkan aturan yang baru diterapkan pada tahun ini. Pada tahun ini kita tidak seperti tahun lalu, kita ada penekanan khusus. Kita ada surat edaran nomor 715 tahun 2020 ya, itu surat edaran Wali Kota Balikpapan tentang pelaksanaan kegiatan kurban Hari Raya Idul Adha dalam situasi wabah bencana coronavirus atau COVID-19 ya. Jadi di situ dalam surat edaran ini menekankan ada dua hal. Pertama, bagaimana protokol kesehatan di penjualan hewan kurban, ya. Kemudian protokol kesehatan di panitia penyembelihan hewan kurban, ya. Perbedaannya ya karena situasi pandemi begini, kita harus mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kota.
Di antaranya ya kita harus menyiapkan tempat cuci tangan. Sebelum pengunjung masuk juga kita harus pakai termogan mengukur suhu tubuhnya. Ya. Kalau dia tidak normal maka kami tidak izinkan masuk sesuai dengan instruksi dari pemerintah kota. Terus juga kami juga mengimbau juga untuk pengunjung menjaga jarak, social distancing itu di sini. Ya itu. Sementara itu, berdasarkan daftar Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan, hingga saat ini baru ada 30 pedagang yang menyanggupi syarat penjualan hewan kurban dengan protokol kesehatan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Undang-Undang Mineral dan Batubara yang dikenal dengan sebutan UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020 mendapat penolakan dari sejumlah mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Kalimantan Timur. Mereka berunjuk rasa ke DPRD Kaltim minta UU itu dicabut. Dua isu diungkapkan sejumlah massa dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang. Mahasiswa menyoroti pembangunan proyek Gedung Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda senilai 30 miliar rupiah, serta perusahaan penyalur BBM yang tidak membayarkan iuran kepada pemerintah. Kota Samarinda tidak ada aturan-aturan yang telah mereka lalui, yang dimana hari ini sebelum terjadinya pelelangan, kok sudah ada langsung pemenang tendernya. Ini ada apa sebenarnya? Maka kami meminta Kejati Kaltim agar segera mengusut dan memanggil pihak-pihak terkait untuk diadili, karena masalah ini adalah masalah kita bersama, di mana dalam hal ini anggaran yang diserap pada saat itu senilai 30 miliar. Pembangunan gedung Kajari disinyalir para mahasiswa bersumber dari dana aspirasi para wakil rakyat sebesar 30 miliar. Masalah ini disoroti mahasiswa adalah transparansi sistem penentuan pemenang proyek. Mahasiswa meminta agar Kejati Kaltim tidak tinggal diam. Apalagi dugaan terjadinya masalah itu melibatkan Korp Adjaksa sebagai lembaga penegak hukum. Nah, terus kan tadi kan sempat diusut tentang pembangunan Kejari Samarinda nih. Itu apakah juga bakal nanti diusut juga nanti setelah dari laporan ini mungkin Pak? Kalau laporan tetap kita sampaikan ke pimpinan dulu, tetap menunggu perintah pimpinan terkait apa yang akan dilakukan, tindak lanjut dari informasi ya. Bukan laporan, ini bentuknya informasi dari perintah dari pimpinan seperti apa itu yang akan dilaksanakan. Artinya Kejati ke depan akan mencari kebenaran dulu melalui data-data dan segala macam. Terkait teknik strategi apa yang akan ataupun perintah apa yang akan disampaikan pimpinan itu nanti sambil jalan. Tim Kaltim TV melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
terombang-ambing di Selat Makassar selama lebih 24 jam, kapal motor Borneo yang diberitakan hilang akhirnya ditemukan tim Basarnas. Kapal mengalami rusak mesin sehingga terombang-ambing hingga perairan Mamuju, Sulawesi Barat. 3 awaknya dalam kondisi selamat. Berikut informasinya. Pencarian yang dilakukan tim Basarnas Kaltim Rabu pagi membuahkan hasil. KM Borneo yang dilaporkan hilang ternyata larut mengikuti arus air hingga perairan Mamuju, Sulawesi Barat. Kapal sudah ditarik ke Penajam, begitu pula dengan 3 orang awaknya dievakuasi menumpang speed Basarnas Kaltim. Baik, diinformasikan hasil operasi SAR untuk laka air di perairan Selat Makassar atas nama kapal KM Borneo yang mengalami mati mesin atau hilang kontak sejak tanggal 6 Juli 2020. Hari ini pada tanggal 8 Juli pukul 14.45 dan 15.00 sekitar itu korban telah ditemukan dalam kondisi selamat. Saat ini korban telah diserahkan pada pihak keluarga di dermaga Chevron untuk dibawa ke kampungnya di Desa Nenang di Penajam Pasir Utara. Untuk kondisi korban semuanya selamat, sehat, tidak ada kekurangan apapun. Namun untuk kapal sendiri ditarik oleh pihak keluarga korban untuk dibawa ke dermaga di PPU. Dengan demikian pada pukul 17.30 operasi SAR dikatakan dihentikan dan operasi telah selesai dan seluruh unsur gabungan dikembalikan ke satuan masing-masing. Diberitakan sebelumnya KM Borneo berangkat dari Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara Kaltim untuk membeli ikan di Pulau Popongan, Sulawesi Barat. Kapal berangkat 26 Juni 2020 sekitar pukul 8 pagi berisi 3 orang, yaitu Hermansyah berusia 28 tahun sebagai juragan ikan bersama 2 rekannya Supian 24 tahun selaku kapten kapal dan Imam Hanapi, ABK atau anak buah kapal. Berita yang diterima tim Basarnas dari pelapor bernama Rudi. Saat berangkat dan tiba di Pulau Popongan, KM Borneo mengalami kerusakan mesin. Mereka nekat pulang ke Penajam pada 6 Juli, namun sampai tengah malam tidak sampai ke Penajam. Kalau kondisi cuaca normal, dari Pulau Popongan ke Penajam sekitar 7 jam sampai 12 jam. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.